Bab 612. Rika mau mengangguk. Ella langsung menelan sisa perkataan yang ingin ia lontarkan bulat-bulat. Entah mengapa, tiba-tiba di kepalanya muncul sosok Louis juga. Apalagi saat Louis meninggalkan keluargamu. Tatapan matanya itu tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Seolah jika Ella memaksa Cella untuk melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan, Louis pasti akan membuat keluargamu mereka mendapatkan balasan yang mengerikan. Itu adalah sebuah perasaan yang sangat konyol. Jelas-jelas Louis sudah tidak berdaya. Ella juga tidak tahu mengapa dirinya bisa merasa ketakutan seperti itu. Ia tidak melanjutkan perkataannya. Ia juga tahu bahwa Cella sekarang sangat benci pada dirinya. Kalau ia mengatakan hal-hal seperti ini padanya, pasti Cella akan bertambah kesal. Namun, wajah Rika malah sedikit berubah. Apalagi saat ia melihat Cella tadi. Di dalam tatapan matanya, terbesit sebuah tatapan yang iri. Benar, dia iri pada Cella. Saat Cella baru saja kembali ke keluargamu, tingkat kultivasinya hanya berada di energi refining tingkat 1. Belum sampai 1 bulan, dia sudah meningkat ke energi refining tingkat 5. Apa itu artinya? Itu artinya dia adalah orang jenius dalam berkultivasi. Kalau bukan karena Cella baru saja mempelajari kultivasi. Kalau dia sama seperti Rika yang sudah kultivasi sejak kecil. Mungkin di usianya yang sekarang, dia sudah menerobos ke tahap gold core. Itu sangat mengerikan. Tak heran saat uji potensi beberapa waktu lalu, hasil cahaya Cella adalah cahaya berwarna emas muda. Itu artinya dia memiliki potensi yang tak terbatas. Memang sesuai kenyataannya. Begitu juga dengan Louis Lu. Rika mengakui, awalnya, dirinya mendekati Louis karena memiliki tujuannya sendiri. Tapi setelah melewati kejadian-kejadian tersebut, ia menyadari bahwa dirinya sudah tidak bisa lepas dari bayangan Louis. Dulu dia tidak begitu suka berteman dengan orang yang tidak begitu memiliki bakat. Oleh karena itu, menurut sebagian besar orang di Akademi Awan Putih, dia tampak seperti salinan Ella Eleve. Namun penyakitnya tidak separah Ella. Dengan sifat asli Rika, kalau dia tahu bahwa seseorang tidak akan bisa memasuki tahap gold core seumur hidupnya, ia pasti tidak akan pernah berteman dengannya. Apalagi menganggap keberadaannya. Tapi berbeda dengan Louis. Jelas-jelas Louis sudah tidak berdaya. Tapi Rika tetap menganggap keberadaannya. Ia bahkan juga mengukirnya dalam kepalanya. Sesekali ia pun mengingat kembali kejadian saat mereka pertama kali bertemu. Bukankah itu namanya suka? Tapi, Louis terlalu membuatnya sakit hati. Saat menghadapi Cella, ia bersikap sangat memanjakannya. Tapi saat menghadapi Rika, ia malah bersikap dingin. Dua perbedaan sifat yang sangat jelas seperti ini tetap saja tidak dianggap oleh Rika. Siapa suruh Rika adalah seseorang yang memiliki perasaan yang sangat dalam. Rika tahu jelas akan hal itu. Tapi hatinya tetap saja merasa sangat kecewa. Dan kekecewaan itu, pada akhirnya berubah menjadi perasaan iri terhadap Cella. Tadi, sesaat ketika Cella masuk ke dalam, ekspresi wajah Fugi tampak berubah. Hal itu membuat hati Rika semakin tidak nyaman. Ia berpikir, kalaupun Louis benar-benar kembali, orang yang akan ia pilih pasti adalah Cella, bukan dirinya. Oleh karena itu, apa yang sedang ia harapkan? Mungkin karena merasa kesal terhadap Louis. Atau mungkin juga karena ingin merasakan kebahagiaan lebih dulu dari Cella. Rika pun terpaksa berkata, "Aku setuju." Apa? Ella dan Fugi tercengang bersamaan. Entah mengapa Rika tiba-tiba mengganti ucapannya.
Mereka awalnya mengira bahwa mereka salah dengar. Sampai-sampai mereka tidak bereaksi apa-apa. Rika mengulanginya lagi dan berkata, "Aku setuju untuk melaksanakan perjanjian pernikahan. Tapi sama seperti perkataan Mama tadi, pesta pernikahan kita, kuharap bisa sebesar mungkin. Semakin besar semakin bagus. Dan sebaiknya ia juga mengundang Louis. Agar Louis tahu, sebenarnya dia tidak membutuhkan Louis. Tanpa dia, dirinya juga bisa menemukan seorang pria yang sangat baik. Fugi adalah kandidat yang terbaik." Ella pun berkata dengan sangat gembira, "Haha, Rika, akhirnya kau sadar juga. Keputusan ini pasti tidak akan membuatmu menyesal." Ella mana mungkin tidak bisa melihat bagaimana sifat Fugi. Tapi asalkan keluarga Liu mampu memberikan sebuah pesta pernikahan yang besar, dan Rika bisa menikah ke keluarga Liu dengan sangat terhormat, kelak keluarga Liu pasti tidak berani membuat Rika kecewa. Bagi keluarga-keluarga besar yang sangat memperhatikan martabat keluarga mereka, wanita yang menikah dengan keluarga mereka secara terhormat, jika bukan karena melakukan sebuah kesalahan besar, biasanya tidak mungkin diusir keluar. Kalau tidak, itu sama artinya dengan menamparkan wajah mereka sendiri. Ella merasa hal itu sangat bagus. Fugi juga berkata dengan gembira, "Kalau Rika setuju untuk melaksanakan perjanjian pernikahan kita, aku pasti akan segera pulang untuk merundingkan hal ini dengan ayahku. Kami akan memilih hari untuk datang berkunjung bersama, dan memilih hari yang paling baik untuk melaksanakan pernikahan kita bersama." Meskipun dalam hati ia lebih suka dengan Cela, tapi Rika juga tidak buruk. Fugi sama sekali tidak merasa rugi. Lagi pula, setelah mendapatkan satu, kelak bukankah akan lebih mudah baginya untuk mendekati adik iparnya itu? Hati Fugi penuh dengan pikiran yang kotor dan serakah. Namun, begitu Rika mendengar Fugi memanggilnya dengan sebutan yang semesra itu, hatinya merasa sedikit tidak terbiasa. Namun pada akhirnya ia tetap menahannya, tidak berkata apa-apa. Ella tersenyum gembira. "Haha, baik, baik, Fugi. Harap kau dapat segera melakukan semua hal itu ya. Ajak ayahmu untuk datang dan berunding di lain hari. Atau kami yang pergi ke rumah keluarga Liu juga boleh." Fugi mengangguk dan berkata, "Pasti. Setelah aku menyelesaikan urusanku di keluarga Zhu, aku akan segera pulang untuk merundingkan hal ini dengan ayahku." Urusan di keluarga Zhu. Seketika wajah Ella pun berubah aneh. Ia ingin bertanya pada Fugi, urusan apa yang ingin ia selesaikan di keluarga Zhu. Namun Fugi malah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sesuatu yang berhubungan dengan metode rahasia pewarisan darah keluarga Liu kami." Nyonya Liu tidak perlu bertanya lebih jauh. Melihat Fugi tidak ingin mengatakannya, Ella pun segan untuk bertanya lagi. Pada akhirnya setelah ia mengatakan beberapa hal mengenai pernikahan mereka, mereka pun mengantarkan Fugi meninggalkan rumah keluarga Mo. Keluarga Zhu dan keluarga Mo adalah keluarga afiliasi Akademi Awan Putih. Jarak antar kedua rumah mereka tidak begitu jauh. Yang satu berada di sebelah barat daya Akademi Awan Putih, yang satu berada di sebelah utara. Ella awalnya hendak menemani Fugi untuk pergi ke rumah keluarga Hu bersama. Namun Fugi menolaknya dengan sopan. Mereka adalah salah satu musuh dari keluarga Liu. 20 tahun lalu, mereka memberikan metode rahasia pewarisan darah yang dilarang untuk disebarluaskan kepada Albert Zhu untuk dibaca. Namun sampai saat ini masih belum dikembalikan juga. Keluarga Liu juga tidak berharap ada terlalu banyak orang yang mengetahui hal ini. Bersambung.